Ternyata, baru menjabat sebagai Kapolres Subang, AKBP Sumarni langsung dihadapkan pada kasus misterius ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. AKBP Sumarni merupakan perwira Polri non-Akpol, yang berprestasi. Sebelum jadi Kapolres Subang, dia menjabat Kapolres Sukabumi Kota. Sebelum menjabat sebagai Kapolres di Jabar, dia sempat jadi penyidik KPK pada 2012 hingga 2015, hingga kemudian ditugaskan kembali ke Polri di Bareskrim dan Polda Kalimantan Barat. Banyak peristiwa penting yang diungkap KPK selama tahun 2012 sampai tahun 2015. Pada 2014 misalnya, KPK melakukan OTT pada sejumlah kepala daerah. Seperti Bupati Bogor Rahmat Yasin, Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, Bupati Karawang Ade Suara, Gubernur Riau Anas Mamun, dan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin. AKBP Sumarni belum genap 2 bulan jabat Kapolres Subang. Dia langsung dihadapkan pada kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini di Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang. AKBP Sumarni menjabat Kapolres Subang pada tanggal 6 Agustus tahun 2021. Kemudian pada tanggal 18 Agustus perampasan nyawa Amalia dan Tuti terjadi. Sejak tanggal 18 Agustus tahun 2021 hingga tanggal 12 Oktober belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Polres Subang dibantu Polda Jabar dan Bareskrim Polri masih bekerja keras mengungkapnya. Rupanya, di tengah tekanan pada Polres Subang, yang dijabat AKBP Sumarni, untuk segera mengungkap kasus Subang, yang menewaskan Amalia dan Tuti, masih ada 2 kasus perampasan nyawa yang belum terungkap. 2 kasus itu memang lebih dulu kejadian sebelum kasus Amalia dan Tuti. Berikut 3 pekerjaan AKB Sumarni di Polres Subang terkait kasus perampasan nyawa. 1. Kasus perampasan nyawa seorang bocah berusia 7 tahun tanggal 17 Januari tahun 2021. Kasus itu terjadi di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga digegerkan dengan penemuan mayat anak kecil berjenis kelamin perempuan. Bocah tersebut ditemukan di dalam karung dengan kondisi sudah menimbulkan bau tak sedap. Pelakunya pun sampai dengan saat ini masih juga belum terungkap, bahkan identitas dari korban belum diketahui. 2. Kasus perampasan nyawa wanita Parubaya di Kecamatan Pamanukan, tanggal 10 Agustus tahun 2018. Pada tragedi kasus perampasan nyawa ini, korban diketahui bernama Rawinah, 51, pedagang kopi di Jalan Raya Pamanukan. Korban ditemukan tewas dengan penuh luka tusukan. Jasadnya terkapar ditemukan oleh anaknya yang baru pulang sekolah. Anaknya langsung melaporkan kasus tersebut kepada warga dan polisi. Dia tidak menyangka, pasalnya sebelum berangkat menuju sekolah sang ibunya masih terlihat tidak masalah apapun. 3. Kasus Amalia dan Tuti, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Warga Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan anak yang ditumpuk di bagasi Toyota Alphard. Di hari ke-55 kasus tersebut, kasus itu belum terungkap. Banyak misteri tak terungkap di kasus Subang ini. Pernyataan Kapolres Subang AKBP Sumarni saat hari pertama kasus Subang terungkap. Pada saat pemeriksaan petugas menemukan papan penggilasan tersebut sudah berlumuran darah. Tadi juga kami menemukan barang bukti alat papan penggilasan untuk mencuci baju jenis kayu, ucap AKBP Sumarni. Dari barang bukti yang ada, dia menduga kayu tempat mencuci itu digunakan untuk memukul anak dan ibu tersebut. Dia menduga Tuti tidak melawan, sedangkan anaknya diduga melawan. Sejumlah saksi turut diperiksa termasuk Yosep, suami Tuti. Selain memeriksa saksi, polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Mayat anak dan ibu itu dibawa ke RS Sartika ASI Bandung untuk keperluan autopsi. Menurut AKBP Sumarni, untuk dugaan awal saat ini kedua wanita tersebut menjadi korban pembunuhan. Namun motifnya masih dalam penyelidikan. Gimana menurut kalian?